Kayaknya ini salah satu tipe yang saya mau deh dari laki-laki ini deh. Berkarya itu melalui hati, bukan dari mata. Jadi dari hati baru ke mata, bahkan ke telinga ya. Jadi semuanya akan indah. Sobat cantik, ketemu lagi dengan saya Alinda Case. Nah, ingin tahu dong kegiatan Alinda Case itu apa saja? Nah, hari ini saya sudah habis perawatan kecantikan di klinik Has Klinik Umum Estetik dan Akupuntur. Klinik di sini nih bermacam-macam perawatan, dari ada botox, filler, clit lift, pokoknya semuanya itu lengkap. Dan yang paling istimewanya nih untuk para kamu pecinta untuk menjaga perawatan kecantikan, di sini lagi grand opening, so buruan banget nih guys. Promonya 50%. Alinda tunggu di Jalan Pal Putih nomor 70 Senen. Ingat, Jalan Pal Putih nomor 70 Has Klinik. Cari aja di Google pasti langsung keluar ya. Oke, langsung. Alinda tunggu. Dah. Halo Boss and Girls, jumpa lagi sama gue Tom Mudahata. The Hashtag kali ini bisa menghadirkan sosok inspiratif buat saya. Ya, beliau ini seorang ayah dan berposisi juga sebagai seorang suami yang sayang sekali sama istrinya, sayang sama anak-anaknya juga. Dan dari tiap konten yang saya perhatiin kemarin ya sepanjang perjalanan saya dari Kalimantan ke Jakarta, saya itu langsung ngepoin akun Instagram, akun TikToknya beliau. Rupanya beliau ini jiwa yang semangat dan periang terus. Siapa lagi kalau bukan Babe Ojol. Langsung kita sapa yuk. Halo Babe. Halo Bang Kris. Nah, ternyata saya ngelihat Babe Ojol tuh sama di TikTok itu sepertinya sama ya. Kan kalau anak muda zaman sekarang Babe ya suka pakai filter-filter yang lebay-lebay gitu loh Babe, dibikin cantik ya, dibikin putih. Kalau Babe itu apa adanya. Barusan saya naikin tuh. Yang mana? Ada ya? Ada pakai filter sama enggak sama aja. Oh sama aja. Bisa seserius itu ya. Nama panjangnya siapa Babe? Ari Ruswandi. Ari Ruswandi. Yeah. Lebih dikenalnya Babe ya. Ya. Orang biasa manggil Babe Ari atau ya kalau di sosmed biasanya Babe Ojol lah. Babe Ojol, oke. Karena memang menarik sekali sih Be dari tiap konten yang saya perhatiin kemarin ya. Dari yang sama istri tuh, yang cara untuk pertama kali kenal kan pura-pura gini dulu. Itu benar memang betul itu Be. Saya pun juga begitu pas sama awal-awal pacaran ya. Punya trik ya. Iya, gimana caranya gue bisa ngerangkul dia gitu. Cuman yang buat saya terkesan itu adalah saya sempat posting di Instagram saya. Okay. Aku nggak tahu sih Babe tahu apa enggak, Nindi tahu apa enggak. Yang ketika Babe beliin laptop itu ya. Oh, iya. Itu buat saya cukup bikin saya sedih bahagia melihatnya ya. Ya karena ya perjuangan seorang ayah memang begitu ya. Kalau untuk anak ya pasti apapun juga dilakukan. Betul. Gitu. Nah, Nindi itu anak pertama atau kedua Be? Kedua. Yang pertama namanya Yang pertama Tia. Tia biasa dipanggil Jasmine. Oh, Jasmine. Dua-duanya perempuan ya Be? Perempuan, cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi nih Be. Oke. Karena dan kita baru kenal, aku pengen tahu nih backgroundnya Babe bagaimana. Usia berapa Be kalau misalnya aku boleh tahu? Usia 56. 56. Tinggal di mana Be? Di Cibinong. Jauh nggak kalau ke sini tadi? Di sini sekitar. Kalau ke sini? Sekitar 30 kilo. Ya 33 kilo lah. 33 kilo. Buat Babe mah itu kecil lah ya. Tiap hari kan. Iya. Kita tuh senasib Be dulunya. Terus dong. Kita punya mertua di sini, nggak jauh. Oh jadi bisa itu ya. Okay, jadi udah sini ke rumah itu ya udah kayak ke pasar aja gini. perlu berangkat. Makanya aku senang banget tim aku bisa menghadirkan Babe Ojol karena dilihat backgroundnya itu. Saya pun juga pernah cari uang di jalanan Be. Cuman bedanya Babe mungkin pakai transportasi motor, saya pakai transportasi mobil. Cuman tetap capeknya pasti sama. Cari insentif ya Be, cari spot-spot yang dimana ramai. Ya itu ngemper di pom bensin, di dekat mall mana mau pulang kerja gitu kan. Apa tuh Be, menurut Babe seninya jadi driver online tuh apa? Ya kita bisa kenal banyak orang ya. Terus udah gitu gimana kita ngadepin orang supaya
dia tertarik terus puas dengan pelayanan kita, oh itu bahagia banget kalau ngeliat orang bisa senyum, itu aja udah senang. Apalagi ditambahin tip gitu ya. Jadi nggak ngitung tipnya sih, cuma begitu ngeliat seneng, kepuasan, itu yang bikin kita bangga gitu. Gitu aja. Berarti kerja saya bagus. Sesuai dengan tatonya ya, I love my job. Gitu ya. I love my job. I love my job. Sumpah itu keren banget, Be. Lagi goyang-goyang apa tuh ya, terus nggak taunya dibuka gitu ya, I love my job. Karena nggak semua orang mencintai pekerjaan dia, Be. Betul. Apalagi banyak juga orang beranggapan ya pekerjaan driver online ya agak dipandang sebelah mata, tapi Babe mencintai betul dan melakukannya dengan maksimal. Betul. Saya juga pernah ditawarin di tahun 2009 kalau nggak salah. Iya. Ini cerita dikit ya. Iya. Itu di BEJ. Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta. Iya. Sebagai analisis. Lumayan tahun 2009 pakai dolar gajinya. Di lantai 29 apa 30 gitu ya. Sekitar kalau waktu itu saya kus duitnya sekitar 16 juta per bulan. Tapi melihat begitu 3 hari saya jalanin, kok saya bukan orang gedung ini. Saya orang bawah gitu ya. Iya. Biasa di lapangan bawah. Yang nggak nyaman. Akhirnya saya nggak ambil. Gitu. Padahal gede loh penghasilannya. Itu saya nggak ngeliat tapi nggak ngeliat materinya ya. Kenyamanan kita gitu. Berarti kalau misalnya Babe bisa kerja di Bursa Efek Jakarta, berarti Babe punya title yang bagus dong. Title saya nggak punya. Nggak punya. Saya cuma lulusan STM. STM distrik. Gitu. Jadi memang cuma saya hobinya memang belajar, mencari. Kalau ada yang baru saya cari. Gitu. Ada hal baru pasti selalu mau tahu ya. Betul. Dan bagaimana saya bisa melakukan itu padahal di luar batas kemampuan kita gitu ya. Bahkan kadang dari komenan itu menjadi inspirasi saya gitu ya. Iya. Satu contoh Squid Game. Iya. Mungkin bagi orang yang ini kayak Squid Game gitu ya. Itu semacam bully ya. Tapi buat saya inspirasi. Squid Game itu apa? Saya cari. Oh iya kayak gini, wah rame juga nih. Sampai dicari tahu artinya itu, Akhirnya saya cari di YouTube, saya tanya temen, akhirnya dapet. Oke lah saya buat konten Squid Game, lumayan rame. Iya. Iya kan? Iya hebat seperti itu gitu. Tapi emang betul ya Babe mukanya sama dengan yang nomor 1 lah ya. Yang begini-begini gitu ya. Itu benar film itu luar biasa ya. Aku tuh padahal untuk sebenarnya itu udah disuguhin film itu tuh udah 2 kali teman saya suruh nonton. Sampai dibimbing saya nggak mau nonton. Pada suatu ketika saya dipaksa nonton, benar-benar dipaksa, Be. Duduk loh. Duduk, nih tonton nih film bagus. Beneran bagus, Be. Sampai satu hari tuh saya kejar, akhirnya memang film itu wajar ya kalau misalnya banyak penontonnya ya. Ternyata peran utamanya dari sini juga gitu. Nah sebelum jadi driver online tuh berarti kerjanya di BJ itu? Enggak, saya sebagai teknisi. Sebagai teknisi kebetulan cari mungkin yang lebih baik, dapatnya di BJ. Jadi saya nggak mau lanjutin ke sana. Jadi sempat cuti 3 hari lah gitu. Cuti hari. Mulai jadi ojol itu kapan, Be? 2017. Sebelumnya jadi opang. Tapi opang ini ojek panggilan. Gue baru tahu singkatannya opang itu ojek panggilan. Iya, bukan ojek pangkalan, tapi ojek panggilan. Berarti kan lebih itu dong, lebih pribadi kan? Iya, betul. Berarti lebih gede dong, Be? Alhamdulillah. Saya pernah dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam nggak turun dari motor. Yang opang itu? Iya. Tunggu sebentar. Opang itu kan berarti panggilan hanya ke 1 orang aja kan, Be? Enggak. Atau banyak orang? Banyak orang. Tuh gimana cara ngaturnya? Alhamdulillah mereka mau menunggu ya. Saya dikasih jadwal, dulu masih pakai SMS telepon. Iya. Gitu. Jadi belum pakai Android, pakai WhatsApp gitu. Jadi ada yang SMS, Pak minta tolong antar sekian. Oke, saya kasih jadwal sekian. Jadi kayak waiting list gitulah.
Gila-gila nih doi ya, waiting Ya list bro. sempet juga ada kecemburuan sama Yang lain, teman-teman yang lain ya. Tapi biarin aja lah. Terus kira-kira yang membuat customer itu sesabar menghadapi jadwal Babe yang sibuk itu apa alasannya? Mungkin karena saya nggak menganggap customer itu sebagai customer saya ya, tapi sebagai mungkin boleh dibilang keluarga saya yang perlu dibantu. Seperti misalnya saya ada jemputan anak sekolah, minta dijemput, kebetulan anaknya itu sakit, ada di UKS. Itu saya jemput, saya samperin ke UKS, saya gendong. Kelas 3 atau 4 SD gitu. Terus ada satu lagi pelanggan itu anak-anaknya agak-agak kurang ya. Ada kekurangan ya. Kekurangan. Jadi kalau pulang sekolah gitu begitu hujan, mantelnya saya yang pakein. Gitu. Ada satu lagi nenek-nenek. Iya. Itu kondisinya sakit. Iya. Tapi dia nggak mau lepas dari saya. Jadi Suka kali Babe, suka sama Babe kali. nggak tahu juga deh. Jadi kalau dia nganter berobat itu harus sama saya, gitu. Jadi naik ke saya. Naik motor itu ya? Iya. Oke. Oke. Kebetulan lewat depan rumah istri saya ngeliat, itu siapa? Itu sudah Meluk kenceng banget tanya. Lagi sakit gitu. Ya udah saya antar gitu. Tapi orangnya udah nggak ada. udah nggak ada. Berarti di sini Babe itu memperlakukan customer seperti keluarga. Seperti ya. Jadi itu yang membuat daya tarik Babe itu beda ya daripada Iya. tukang ojek yang lain. Itu mendedikasi sekali sih. Be. Dan kebetulan juga saya punya keterampilan ya. Ya seperti tadi mau belajar. Jadi kalau ada apa-apa gitu, mereka juga tetap panggil saya, seperti benerin engsel pintu atau keran bocor. Bisa itu? Iya. Benerin hati saya bisa nggak? Sakit hati terus Be? Nggak bisa ya? Pakai lem Korea. Lem Korea. Lebih sering nganter orang atau nganterin makanan Be? Banyak sih, sama-sama. Sama-sama aja ya. Kadang belanja juga. Mau belanja tuh ya? Pernah saya dapat belanja ke Superindo, di mana Superindo itu belum kerjasama dengan Gojek, Aplikasi. aplikasi. Jadi kita harus seperti belanja biasa, Iya. tapi kita komunikasi. Bu, Pak perlu apa ini? Daun bawang, kentang, daging, semua sayuran yang biasanya ibu-ibu belanja tuh. Iya. Itu saya belanjain semua. Oke. Gitu, bawang sampai bawang merah itu. Iya. Nah, mungkin kalau untuk laki-laki agak aneh yang lihat itu. Ya betul lah. Kalau saya ditugaskan kayak gitu saya juga bingung ya Be. Tapi karena saya emang sering di dapur juga, Iya. sering. Jadi udah kenal lah mana yang itu daun seledri yang bagus, kemangi yang bagus. Iya. Iya. Gitu. Jadi ya udah, mau yang ini Bu, yang ini dapat gitu. Bisa dibilang prosesnya panjang ya, karena kan dia belum ada kerjasama dengan aplikasi kan. Jadi mau Iya. nggak mau kan harus terus kontekan sama Iya, harus customer. Karena kadang-kadang permintaan customer belum tentu sama dengan kita. Kita tetap komunikasi, gitu. Mau kita yang ini atau ini. Kadang di sini bagus tapi harganya mahal. Tapi Oh sampai begitu Babe? iya, di sini murah tapi kualitas kurang bagus. Kan biasa seperti itu. Mau yang mana nih? Nah, mau yang mana nih? Padahal sebenarnya Babe nggak perlu melakukan hal itu loh. Tinggal pilih aja, toh juga kan bakal diganti juga Betul, uangnya kan. betul. Kenapa mau harus serepot seperti itu Ya, sih? kepuasan pelanggan. Demi kepuasan pelanggan. Demi kepuasan pelanggan. Ya harusnya aplikasi ini bersyukur nih punya pekerja kayak Babe ya. Karena berarti bisa bilang rating bintangnya 5 jangan-jangan nih. Satu lagi ya, yang baru tadi malam saya ingat. Saya dapat orderan itu ke masuk gang. Rumahnya itu di pojok, dapat penumpang ya. Itu mobil nggak bisa masuk. Jadi harusnya sih dia ada order gokar. Karena kondisinya itu nggak bisa jalan. Oke, harusnya nggak bisa jalan benar. Jadi saya sampai
orang itu lagi di payang ini, Di bapah gitu, di popoh ya. di payang. Ya udah saya standar motor ikut mapah, naikin dulu ke motor. Udah naik motor baru saya jalan. Di tengah jalan saya mikir nanti turunnya gimana. Iya tuh. Itu gimana Be? Nanti aja saya pikir gitu kan. Sampai dulu yang penting ya. Sampai dulu. Begitu sampai nggak taunya dia mau kondangan. Jadi kan rame tuh, ada panitianya segala. Begitu sampai udah langsung disambut, ditolongin. Iya. Tapi terlalu beresiko dia Be ya. Maksudnya dengan kondisi yang dia tidak bisa berjalan tapi harus memaksa memesan transportasi motor, kayak beresiko sekali gitu. Memang beresiko, tapi emang kondisinya seperti itu ya. Jadi gang sempit, rumahnya tuh paling ujung. Jadi ya ditambah lagi dia nggak bisa jalan ya, gimana mobil mau masuk gitu Be ya. Iya. Tapi anak-anaknya tega ya. Justru anak-anaknya itu kayaknya nggak ada motor di situ. Kalau ada motor mungkin mereka nganter sendiri. Iya benar juga. Gitu. Iya logikanya sih gitu ya. Soalnya yang mapah pertama kali itu perempuan. Mungkin anaknya yang perempuan gitu. Ya itu pengalaman kerja ya Be. Ketemu dengan berbagai macam orang. Iya. Jadi punya banyak ilmu juga yang didapat. Nah sekarang dengan adanya Babe nih terkenal di aplikasi TokTok ya Be ya. Iya. Berarti kan sudah banyak dikenal orang. Betul. Dengan adanya Babe misalnya ketemu di jalan, ada yang kenalin nggak sih Be? Banyak. Pasti mereka bersyukur sekali diantar sama Babe Ojol. Babe Ojol yang ada di situ. Justru kalau yang order aplikasi ini jarang yang kenal. Oh, kalau yang Simatupang itu baru tahu ya. Kalau untuk lingkungan rumah itu Cibinong semua kenal. Tapi kan saya keliling Jabodetabek. Kadang-kadang ada juga yang kenal, cuma ya gitu dah, malu-malu. Malu-malu. Ih, Babe Ojol ya. Ih, Babe yang di TikTok ya gitu. Ya kita layani tetap sebagai customer. Iya, iya. Pasti dengan adanya Babe kan bisa bilang selebgram ya. Pasti bang tipnya beda dong Be dengan sebelum terkenal menjadi selebgram. Enggak. Apa sama aja? Sama aja. Justru saya dapat tipnya sebelum jadi seperti sekarang ini sama aja dari sebelum jadi selebgram. Sebelum. Mainnya di aplikasi apa aja Be? Selain TokTok itu? Mungkin ada Insta, Facebook? Facebook ada, Twitter ada juga, Instagram. Sebelumnya sih Friendster. Friendster itu aku juga mainin Be. Sampai nge-save-nge-savein foto-foto cewek, apa gue cuci itu foto cewek gue taruh di dompet gue. Gue akuin nih pacar gue nih. Dulu ya Be. Friendster terus High Five. Oh main di situ. Tapi sekarang lebih ke konsennya ke TokTok gitu ya. Konsennya sekarang ketiga ini aja, Instagram, Twitter, sama TikTok. Oh gitu. YouTube-nya aja udah nggak pegang. Udah nggak pegang, iyalah udah nggak ada waktu Be, capek. Berarti sejak mulai kapan tuh? Mulai memantapkan diri untuk aktif di sosial media? Kalau mantapkan diri ya sejak mungkin setahun belakangan ini. 2020? 2021. Kan tahun ini 2021. Oh maksudnya awal tahun? Iya. Awal tahun. Yang mendorong Babe itu siapa? Maksudnya apa kemauan sendiri atau dari pihak anak, istri mungkin? Awalnya kan saya udah main sosmed. TikTok juga udah punya, tapi cuma scroll aja kan. Instagram juga punya, cuman mau posting apa ya? Soalnya yang di beranda nih lewat kelihatan mengkilap semua ini. Glowing ya Be. Glowing. Kendaraan mengkilap, rumah mengkilat, orangnya mengkilat juga. Kita nggak pede ya. Nah, akhirnya terus ada saya waktu itu ngojek, ketemu temen yang satu frekuensi lah. Iya. Be bikin gini aja. Masa bisa, tapi bantuin ya. Iya. Oke, kita bikin. Ya itu terus video pertama saya masker itu. Masker karakter itu. Nah, ternyata setelah bikin itu langsung viral. Langsung viral, ya udah makin semangat. Makin semangat untuk bikin. Kalau ada viewer yang nggak gede, sedih nggak sih Be?
pasti kan ada dong postingan-postingan Oh, yang enggak. laku dan nggak laku. Kalau ada yang nggak laku kayak komennya kok dikit banget sih, like-nya dikit banget. Itu bikin Babe sedih nggak? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Dan video itu nggak dihapus yang sepi itu. Enggak. Kecuali memang kelihatannya sepi, tapi emang ada poin-poin yang emang harus dihapus ya. Kayak misalnya sepi itu kan kadang-kadang suka diblok sama aplikasi seperti copyright atau segala macam. Nah itu baru kita hapus. Oke. Sempat juga warning mengandung virus. Oh, Iya, virus apa itu? mungkin harus belajar lagi kali ya. Astagfirullah, aku kurang update. Oh, ada yang mengandung virus. Ada yang mengandung virus karena filter itu kan dia nyerap ya, nyerap ke entah ke foto ke video. Ada ya. Ya, Virus makanya, di digital ada ya. Ya kalau virus yang di komputer kan aku tahu itu virus. Iya. Tapi kalau virus yang diposting, ya aku baru tahu dari Babe sih. Terus apa lagi yang mengandung Nah, itu, kekerasan ya, Be ya? Ya karena saya dapat warning seperti itu. Gitu. Tapi pernah nggak ketika dapat warning terus Babe upload lagi? Ah kali ini salah alamat nih. Enggak, Guidelines-nya. karena saya lihat emang udah apa? Ya itu tadi view-nya kurang, terus banyak poin yang harus dihapus, mendingan buang aja. Iyalah, daripada bikin feed yang nggak bagus ya, Be ya? Iya. Iya. Inspirasi dari mana, Be? Dari teman-teman ya yang ngomporin apa gimana? Banyak yang pokoknya dari sekitar nih. Ya itu tadi dari komenan juga ada. Komenan. Dari FYP juga. Jarang loh, Be, maksudnya kan Babe udah masuk usia senja, tapi masih mau untuk coba-coba di sosmed, di internet sampai segitu detailnya, kreatif gitu. Jarang Be yang kayak gitu, tapi Babe bisa gitu loh. Itu yang mungkin Babe itu beda daripada ojol-ojol yang lain. Ini ada yang ngajarin kan, Be? Ada nggak sih kayak misalnya Nindi nih, Papa ngeditnya begini, ini di-cutting. Kalau edit enggak? Itu siapa yang edit? Kalau edit saya belajar sendiri. Belajar sendiri. Iya, karena semenjak ada Facebook itu, saya udah belajar Photoshop. Udah Photoshop, terus dari Photoshop terus ke nyambung ke After Effects ya. Iya. Tapi After Effects itu saya nggak dalemin karena saya nggak punya video. Iya. Tapi kalau di Photoshop cuma foto-foto, ya masih bisa lah saya edit gitu. Biasanya ngedit foto yang gimana, Be? Nah, paling cuma bikin lebih jernih atau Kirain diganti supaya- gitu. Muka siapa tampil muka siapa. Enggak ya, Be ya? sempet juga sih, cuma ganti foto orang, foto orang tapi yang di objeknya itu anak saya. Saya cuma buat senang-senangan. Saya ganti satu frame itu jadi 6. Oke, terus? Jadi anak saya satu itu jadi 6. Oh, jadi 6. Saya juga nggak tahu, saya kirain senang ya. Iya. Ternyata emang seninya beda ya. Orang-orang yang menciptakan kok malah dirubah gitu. Nah, itu Iya. saya juga baru tahu. Oh, ternyata seni orang itu emang nggak boleh dirubah. Soalnya seleranya beda. Iya, Mungkin menurut kita senang ya. Kita menurut kita bagus, tapi menurut dia beda. Iya benar. Tapi aku jujur loh nih, aku aja nggak bisa Be bikin kayak gitu. Akunya ada 5. Saya malah nggak bisa bikin gini. Bikin gini itu maksudnya bikin apa? Bikin podcast gini. Jangan Be, kalau Babe punya podcast juga nggak laku podcast saya. Siapa yang mau nonton Be? Nggak, emang punya kelebihan masing-masing ya. Iya benar, punya rezeki masing-masing. Iya. Terus sudah itu apa tanggapan keluarga Be dengan Babe itu aktif di sosial media, laku juga banyak sorotan-sorotan masyarakat yang positif terhadap Babe ini. Kalau awalnya sih seneng juga, mereka kaget juga ya. Oh viral katanya, emang lucu awalnya juga emang keluarga bilang juga saya lucu katanya. Apalagi kalau udah joget. Ini dari zaman pacaran, saya kalau joget pasti diketawain. Nggak tahu lucunya di mana. Nggak tahu lucunya di mana ya. Pokoknya kalau ada joget, istri ketawa aja Pasti ya. ketawa. Ya itu berarti artinya Babe itu bisa bikin dia bahagia. Nah itu yang saya gali terus. Oh asik-asik. Coba cerita apa lagi Be? Makanya supaya bahagia itu gimana dengan kelucuan saya gitu. Makanya ayo kita bikin lucu-lucu aja gitu. Ternyata orang lain juga senang, ya syukur deh. Iya syukur ya. Tapi kalau Babe usia saya,
bikin itu nggak menarik juga, Be. Memang itu udah satu paket gitu loh. Belum tentu. Dengan Babe ya, panggilan Babe kan usia udah senja tapi masih jiwa muda, kreatif, itu harus satu paket, Be. Kalau saya bikin kayak Babe juga belum tentu laku. Beneran. Tok-tok saya itu berarti harus pakai filter. Enggak, tok-tok saya itu kalau udah isinya saya sendiri, Be, nggak laku. Mesti ada berbobo perempuannya. Oh gitu. Baru laku. Yang ini beda perempuannya, ntar konten ini beda lagi, laku. Tapi kan gimana, kan nggak bisa gitu terus gitu loh. Ya sama, kalau misalnya Babe mungkin usia kayak saya, ya mungkin konten-konten itu jadi kurang satu paket. Tapi karena yang bikin seorang bapak gitu kan, ya jadinya bagus gitu dilihatnya. Apalagi yang konten laptop itu, Be. Waduh, semua yang mampir di Instagram saya tuh, yang tadinya nggak tahu Babe ojol siapa, gara-gara lihat Instagram saya posting Babe, langsung moving ke akun TikToknya punya Babe itu, dilihat, aduh aku sedih banget. Ngumpulinnya berapa lama tuh, Be, untuk bisa beli laptop? 3 bulanan. Hah? 3 bulan? 3 bulan. Berarti video itu terpending-pending dong, Be? Bikinnya? Saya bikin video itu emang setiap saya ngojek itu, saya kumpulin semacam stock shot, itu namanya stock shot. Semacam history saya ya. Entah nanti mau dibikin apa, entah itu mau dibikin posting biasa atau mau dibikin video, itu pokoknya saya simpen dulu. Kalau seperti screenshot ya, screenshot, terus foto-foto, mungkin video pendek gitu seperti itu. Kadang-kadang malah dengan adanya Instagram ini, saya simpen di story. Iya. Saya simpen story, nanti saya susun. Mana nih yang sekiranya masuk dengan konten, ambil video yang mana gitu, Be, ya? Iya. Wah, ini sih udah konten kreator banget itu, Be. Beneran itu mah bukan ojek online. Banyak juga dari kita semua satu tim pasti melakukan hal yang sama. Kan? Ini dulu stock shot dulu deh, kali aja perlu ya kan. Ntar lagi muncul ide, kayak gue ada video yang nyambung deh yang sama konten ini. Padahal itu sebenarnya nggak lagi sebenarnya juga gitu loh. Jadi itu 3 bulan ya, Be, ya, untuk bisa beliin Nindi laptop. Nah, respon dari Nindi gimana tuh, Be, ketika dapat laptop baru dari ayahnya? Ya seneng banget lah. Udah pasti seneng. Ya namanya kejutan yang memang dia butuhkan, ya pasti seneng. Ya. Saya mah nggak nyangka jadi rame. Iya benar. Ya senang juga kalau ngeliat Babe happy, aku juga happy ya. Penting Babe semangat terus gitu. Sumber semangat selain anak dan istri apa, Be? Saya tuh kalau lagi pusing ya jalan sih. Sebelum punya motor saya jalan kaki. Setelah ada motor saya keliling-keliling. Jadi kalau lagi stres, lagi banyak pikiran, lebih baik keluar rumah muter-muter gitu. Iya. Biar dapat inspiratif atau inspirasi dan ngademin ini. Oh, ngademin mood ya, Be. Oke. Kadang gini, kita jalan kadang-kadang nemu inspirasi. Ada yang lebih parah dari saya, ada yang lebih baik dari saya gitu. Dari situ makanya kita keluar jalan cari. Gitu. Bukannya terus keluar nyari hiburan, nggak bisa. Iyalah, lagi banyak pikiran, mana bisa juga kita happy cari hiburan. Iya, tetap aja hiburan habis timbul lagi. Iya, timbul lagi, benar. Oke nih, Boss and Girls ya, mungkin Boss and Girls yang di rumah nggak tahu, rupanya Babe Ojol ini datang ke S Kreatif tuh tidak sendirian. Dia bersama dengan istri tercintanya. Mungkin boleh masuk, Ibu, monggo. Kita dari tadi ngebahas tentang Ibu juga ya. Babe sangat terbuka sekali kalau Ibu nih suka ketawa gitu kalau Babe joget ya. Nah makanya ini kayaknya kan memang soulmate banget ya, saling mengisi dan melengkapi gitu kalian. Ceritain dong gimana awal bisa kenal, gimana kok memutuskan untuk bersama tuh, bagaimana ceritanya? Mungkin dari Ibu mungkin bisa cerita. Waktu itu kita ketemu dengan intercom. Tidak sengaja di intercom zaman dulu kan intercom ya. Terus setelah itu dia pengen ketemulah kita. Terus ternyata Kopdar ya. Tunggu. Kok bisa minta istri Kopdar? Emang udah pernah ketemu sebelumnya? Belum. Kan gini. Kalau intercom tuh seperti intercom rumahan ya, cuman kita satu RT, satu RW, bahkan satu kecamatan gitu, tarik kabel sana. Nanti komunikasinya ya kalau jalur umum rame. Ya. Nah begitu timbul-timbulan ini,
kelihatan ada suara bagus nih. Oh, itu maksudnya walkie talkie bukan sih? Semacam walkie talkie. Ya semacam itu ya. Aku juga pernah mainin kok. Tapi melalui kabel. Iya. Habis itu ya udah terus kita bikin jalur khusus. Oh iya, pindah gelombang 5 ya. Nah, gitu kan caranya biar nggak diikutin kan. Iya. Naik 10 ya, kurang 5 ya, gitu kan. Oke, lanjut. Akhirnya Jadi pindah gelombang. jalur khusus, akhirnya ya udah ngobrol terus. Akhirnya ketemu makan bakso. Asik. Gitu. Dari makan bakso itu kita sering ngobrol-ngobrol. Terus Makan baksonya juga nggak berdua tadinya nih, Iya. bawa temen. lama-lama berdua. Setelah berdua cerita-cerita, terus Curhat dah. curhat-curhat, lama-lama kok nyambung ya gitu. Oh iya. Saya mau batin saya kayaknya sedikit suka deh gitu. Asik. Lama-lama ya semakin nyaman gitu. Iya. Ada kenyamanan juga Iya. gitu. Terus kayaknya ini salah satu tipe yang saya mau deh dari laki-laki ini deh. Asik. Berikan tepuk tangan dong buat cerita sharing mereka. Dilanjut Ibu, apa lagi Terus ceritanya? setelah itu lama-lama dia boleh nggak ke rumah? Dia bilang gitu, boleh gitu. Ya ke rumah lama kelamaan ya akhirnya Jadian. jadian deh gitu. Baper Setelah jadian setahun, sampai 8 tahun, 5 tahun loh kita pacaran. Pacaran 5 tahun. Iya. Itu setiap tahun nyambung. Putus nyambung. Iya. Dulu tahu nggak wajahnya mirip-mirip, sedikit mirip Rano Karno. Oh dulu kali. Oh iya. Iya, menurut saya gitu. Terus kata saya nih orang kayaknya banyak banget yang suka ya. Oh. Gimana cara saya yang dapetin sendiri gitu? Oh, bagaimana caranya Ibu jadi pemenangnya gitu? Gitu. Akhirnya yang Ibu lakuin? Ya kayak semacam lomba begitu. Ada 5 perempuan yang deketin dia. Ya saya berusaha untuk dia milih saya gitu. Salah satu caranya apa yang Ibu lakuin? Salah satu caranya Lebih peduli kah? Atau mungkin? Iya, lebih peduli, lebih perhatian gitu. Terus kebetulan salah satu perempuan yang suka sama dia itu teman saya. Jadi saya kan tahu. Saingan dong ya? Iya, jadi kan saya tahu sifat-sifat dia, sikap-sikap dia. Jadi Nyari bocoran. Ya. Tapi memang saya selalu berdoa, ya Allah, kalau memang dia jodoh saya, dekatkan dia pada saya. Kalau memang bukan jodoh saya, tolong jauhkan dengan secara baik. Gitu. Akhirnya terus ya putus nyambung ya karena memang jodoh, dan lagi pada saat itu bapak saya sakit. Terus sebelum dia menembuskan nafas yang terakhir, dia pesan sama ibu saya. Oke, apa pesannya Bu? Mak, si Nung tuh saya, si Nung udah nikahin aja sama Ari. Bapak udah cocok, bapak udah setuju, karena Ari tuh orang yang baik. Ari tuh orang yang pas buat anak kita. Di situ saya nangis. Setambah berdoa, ya Allah, kalau memang itu jodoh saya, tolong supaya bapak saya tenang di sana, tolong dekatkan dia, tolong satukan dia sama saya. Tapi alhamdulillah memang jodoh, akhirnya kita menikah. Padahal pada saat itu juga mungkin Babe lagi ngilang juga kan? Iya, datang hilang. Tapi ya memang kekuatan doa mungkin, dan lagi juga udah jodoh. Iya. Kita dipertemukan di perkawinan. Di situ saya merasa amanat dari bapak saya Terlaksana untuk menikah sama Bapak Ari. Ya alhamdulillah, dengan begitu, walaupun dalam rumah tangga itu ada suka ada duka, malah kadang-kadang lebih banyak dukanya, tapi kita sama-sama terus jalanin, bersabar, ikhlas, pasrah sama Allah. Akhirnya ya sampai 30 tahun ini itu. Dan terus belakangan ini yang saya bikin nggak bisa Lupa?
dan saya selalu sama dia, ya itu dia bisa bikin senang saya, bisa menghibur saya, bisa pokoknya bisa segala-galanya. Itulah kuasa Allah. Iya, saya jadi ikut sedih mendengar cerita dari ibu ya. Soalnya ya orang tua kan nggak tahu ya, maksudnya kita punya hubungan dengan seseorang tuh sampai mana. Nggak taunya orang tua kita ngomong demikian untuk nikah aja sama orang ini gitu. Ya memang sih itu pasti pada saat itu ngebatin sekali ya Bu. Sedangkan sama yang ini juga aku masih harus bersaing dengan 5 wanita, tapi ayah saya maunya nikahnya sama ini. Ya itu namanya kekuatan doa, nggak ada yang bisa ngelawan. Ya cinta sejati ini harus terus dipertahankan ya Bu. Aku bahagia banget ngelihatnya. Jadi ya pantas, berarti yang tercermin di konten romantis itu benar-benar real, bukannya dibuat-buat, bukan yang ngada-ngada. Berarti di sini udah bisa tarik kesimpulan ya Boss and Girls, kalau diajak TikTokan romantis berarti itu kemauan sendiri kan? Iya benar. Tadi saya pikir yang namanya konten itu kan semua bisa terkonsep, ya kan, tersetting. Kamu begini ya kan, bisa janjian begitu. Ya ketika saya ngobrol ternyata perjalanan cintanya itu berliku-liku gitu loh. Ya berarti itu benar murni cinta sejati. 30 tahun loh Bu. 30 tahun. Ya. Yang sebagai teknik sifat jelek Babe apa Bu? Nggak boleh dia. Katanya langsung diblok sama si Babe. itu dapur, nggak boleh katanya. Mau dapur ya, ada sifat baiknya aja deh Bu. Bawel saya tuh. Bawel ya. Itu sifat ya sedikit ya. Dia tuh terlalu cerewet. Dalam arti kata cerewet untuk saya lebih baik lagi, lebih ngerti lagi. Ya udah deh, gantian sifat buruk ibu apa? Beh. Sifat buruk ibu sama cerewet. Cerewet juga. HP mulu. Iya. Tapi sekarang enggak. Kalau sekarang didukung ya Beh. Iya Pak Gus, semenjak Bu, dia terkenal masuk, HP terus. Seneng nggak? Oh dulu HP mulu gitu ya Beh ya. Bener-bener. Itu memang apa ya? Ya untungnya Babe di TikTok itu menunjukkan gitu loh. Ada manfaatnya. HP-nya positif. HP positif. Coba kalau nggak ada akun itu ya Be ya. HP mulu terus sangkanya ngapain? Orang udah netting ya, wajar tuh namanya sayang ya Be. Namanya istri kan. Oke. Dengan usia pernikahan udah 30 tahun ya untuk Babe sama istri ini. Hal romantis apa sih yang masih tetap dipertahankan dan masih tetap dilakukan sampai sekarang? Apa ya? Soalnya dari mulai pacaran kita emang biasa begitu aja ya. Jadi yang mungkin orang bilang romantis itu sebenarnya emang kita biasa lakuin gitu. Tapi kalau kita menilai oh ini romantis, nggak bisa saya menilainya gitu. Nggak bisa. Apa mungkin masih sop-sopan kalau makan? Kadang. Siapa yang nyopin? Kadang misalnya ada makanan baru nih, nih cobain ya, suapin. Ya, pakai tangan atau pakai sendok Be? Ya lihat makanannya. Kalau dari ibu sendiri apa hal romantis yang pernah dilakukan buat Babe? Babe tuh kalau makan, baik itu makan pagi, siang, malam, selalu pengen ditemani saya. Wah. Dan di situ Babe sering banget bilang masakan ibu enak. Dia bilang apa adanya, kurang ini bilang kurang ini, kurang ini bilang juga, enak pun kurang bilang juga gitu. Itu jadi suatu keromantisan buat saya, pengennya makan bareng. Iya. Itu pasti kebanggaan juga buat ibu. Capek-capek masak, suami makan lahap sekali, terus dipuji enak, terus semuanya makan bareng saya. Kebetulan dia juga Babe ini jarang cocok sama masakan beli. Jadi pengennya masakan saya. Ya, masakan istri tercintanya Be. Iya, senyumnya. Coba di close up dulu teman-teman. Emang kebetulan saya cari yang pintar masak. Dan alhamdulillah memang saya bakat banget dimasak gitu. Keturunan dari kakek. Pintar masak, pintar bikin kue. Maknya kan sering dipanggil untuk masak catering gitu. Kalau ada hajatan. Gitu. Terus kan saya kan memang usaha di kue. Babe tuh sering bantuin saya gitu. Bikin kue dulu. Iya. Sekarang pun masih. Dan pada saat kita suka bikin kue gitu, kadang-kadang Babe suka genit-genitin saya. Itu yang saya suka.
Oh, jadi masih tetap ganjen ya, Bu? Masih. Ya. Itu berarti cinta yang masih berkobar itu. Ya. Boleh dicoba itu. Ya sedikit-sedikit ganjen ya. Itu kan untuk ya sebagai pemanis dalam suatu hubungan ya, Be. Ya udah. Terakhir untuk Ibu nih ya. Mungkin Babe kalau mau nambahin nggak apa-apa. Apa resep untuk pernikahan yang sudah berlangsung 30 tahun untuk tetap langgeng dan tetap hangat? Kalau menurut saya resep kelanggengan dalam rumah tangga saya ini sama Babe, kalau kalau pasangan kita keras atau Mudah marah. Ngimbangin gitu. kita harus ngimbangin. Lebih baik lagi kita harus lebih banyak diam. Dalam arti kata diam itu untuk meredam, untuk menyadarkan dia, untuk tidak lebih parah lagi dalam keributan, Jadi selisih paham gitu. Bukan mau mencari siapa yang menang, Iya, tapi kita nyari solusi yang solusi terbaik. yang terbaik. Kalaupun lagi kondisi marah ya kita redam dulu, nanti begitu moodnya ada kita kasih tahu bahwa itu tetap salah. Terus kita harus lebih sabar, lebih ikhlas. Ya. Itu aja. Menerima kekurangan pasangan harus lebih ikhlas gitu ya. Iya. Oh jadi gitu. Jadi ya berarti ketika ada yang marah nggak boleh dua-duanya marah ya. Iya. Iya. Salah satu Salah harus satu. ada redam. Jadi di sini saya yang lebih banyak meredam, mengalah, gitu. Jadi ya alhamdulillah Langgeng. Terus ya kita harus punya komitmen, jangan sampai kita selisih terus, gitu. Harus punya Kesadaran. Kalau ada hal-hal kecil gitu kita nggak usah disimpan. Iya. harus Karena yang kecil-kecil nanti akhirnya jadi suatu kesalahan besar. Iya, iya. Mendingan diungkapin, cari solusinya, selesai. Dan saya Jadi- pun kadang-kadang punya prinsip, walaupun bagaimana Babe, saya harus terima karena itu udah Amanah. janji saya, Iya, iya. amanat saya sama Allah. Saya harus Mendampingi. dia sampai akhir hayat, walaupun banyak badai, banyak suka, banyak cobaan. Saya harus sampai ajal yang memisahkan saya. Amin ya rabbal alamin ya. Insya Aku mendoakan yang terbaik. Ya, buat amin. Terima kasih. Ibu beserta Insya dengan Allah. suami ya. Pokoknya aku sangat senang sih ngelihat cinta sejati yang seperti ini ya. Mudah-mudahan saya pun juga mendapatkan pasangan yang tepat. Insya Allah, amin. Nanti kalau gitu Ibu, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Bahagia terus ya. Amin. Salam buat Nindi dan siapa Yasmin. lagi? Yasmin ya. Salam dari Kak Kris. Ya. Gitu. Boleh Ibu silakan kembali lagi. Terima ke tempatnya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe, ya, cukup menyita perasaan saya ya. Argumen dari istri. Ya. Babe bersyukur. Saya melihat Babe itu sangat mensyukuri punya istri yang baik. Walaupun pertemuannya dari suara dulu. Ya. Ih, dari suaranya kayaknya jodoh gua nih langsung kopdar. Yang bener jodoh ternyata. Iya. Oke guys, ya. Tadi kita udah ngobrol sama Babe dari awal karir sampai kenapa dia bisa punya konten yang digemari masyarakat, dan kita juga udah ngobrol sama istrinya. Dan kali ini aku mau ngajak Boss and Girls yang di rumah untuk tanya jawab. Makanya kita saatnya masuk segmen Boss and Girls bertanya. Babe, ini ada netizen yang nanya nih tentang Babe Ojol dari akun Instagram Salsa Diami ya. Hal apa yang paling bikin bahagia? Hal apa yang paling bikin bahagia? Wah, waktu jalan-jalan berdua kayaknya. Jalan berdua sama istri. Pas nggak punya duit, tapi masih bisa jalan-jalan berdua. Itu yang bahagia. Berikan tepuk tangan dong ya. Jadi tidak memandang materi ya. Enggak mau. Itu keren banget. Oke, pertanyaan berikutnya dari akun Instagram L_Mohan93. Motivasinya apa berani eksis di medsos? Tunjukkan karya kamu, tunjukkan pribadi kamu, tunjukkan karakter kamu di medsos. Nggak usah malu.
Nggak usah pandang itu jelek atau baik bagus, tapi apa yang kamu punya, apa yang kamu menurut kamu baik, Ya. indah, silakan. Gitu. Jadi Jadi diri sendiri ya. berkarya itu melalui hati, bukan dari mata. Jadi dari hati baru ke mata, Oke. bahkan ke telinga. Jadi semuanya akan indah. Gitu. Jadi itu tips dari Babe ya. Pokoknya jadi diri sendiri aja deh. Iya, Ya, yang penting tidak merugikan orang lain betul. dan bisa menunjukkan sisi kreativitas. Betul. Kayak gitu. Baik, ini berikutnya ada pertanyaan dari akun Instagram rinso_cair ya. Beh, kalau ngisi bensin pakai Pertalite apa Pertamax nih, nggak penting ini pertanyaan sebenarnya. Udah jelas pasti jawabannya Pertalite ya, Be ya. Kalau antriannya sedikit pakai Pertalite, kalau antriannya panjang pakai Pertamax. Jawabannya sangat bijak sekali, teman-teman. Kalau Tapi lebih sering apa nih? Pertalite. Pertalite kan? Iya, iya. Sebelum ada Pertalite saya pakai Pertamax terus. Kan masih ada premium tuh. Iya, premium. Saya pakai Pertamax terus. Kenapa nggak premium pada saat itu? Beda sih ya. Itu apa, beda tarikan ya? Beda tarikan, beda jarak. Karena waktu itu motor saya masih tergolong baru. Jadi lebih cocok pakai Pertamax. Oke. Masih ada kah pertanyaan? Masih ada ya. Untuk selanjutnya nih dari akun Instagram Tania Mera. Peristiwa yang paling berkesan selama jadi ojol dong? Tadi udah diceritain banyak Ya, ya. tadi udah yang dari orang yang nggak bisa jalan harusnya dia pesan Iya. gokar, dia malah pesan untuk Gojek. Iya. Jadinya ya cukup ini bikin kaget aja ya. Iya. Oke, sepertinya udah selesai Babe. Ini Oke. pertanyaan dari masyarakat, ternyata bisa Babe jawab ya. Mudah-mudahan itu bisa mudah-mudahan bisa membuat mereka bahagia juga. Iya. Oke, Amin. Babe. Ini ada game nih Babe. Seru banget gamenya. Asik. Harus siap ya Siap. dengan konsekuensinya nih. Kalau kalah ada hukumannya, Be. Wis. Yes. Ada 3 pertanyaan nanti. Oke. 3 pertanyaan. Kalau Babe salah, Babe dihukum. Kalau saya salah, saya yang dihukum. Ini jujur saya juga nggak tahu. Karena tim saya itu nggak tahu kenapa. Kalau untuk ini saya nggak bisa curang. Pokoknya Mas Kris mah nggak boleh tahu juga. Gitu. Oke, jadi gamenya, Be, ini akan ada satu kata. Misalnya contoh, Be ya. Laptop misalnya. Ya. Laptop itu kita kan jawab duluan siapa nih? L, A, P, T, O, P. Yang jawabnya lama, itu berarti dia yang kalah. Nah, itu contoh aja, Be ya, kata laptop. Nah, ini kata-katanya sudah disiapkan sama tim aku. Nanti Babe harus konsentrasi supaya nggak lama mikirnya. Oke. Oke, Babe? Siap? Siap. Oke. Apa kata yang pertama? Kata yang pertama, rutinitas. R, U T, I N, I T. I. Oh, gue yang blank ya. Rutinitas. Jadi di sini gue yang kalah ya? Jadi di sini skornya 0-1. Aku lagi kalah nih guys ya. Nggak boleh, gue mesti nyusul nih. Kata yang kedua, spekulasi. S. Mulai dari Babe. S P, E K, U L, A S. I. Yes. Benar semua. Kali ini gue konsentrasi, nggak boleh salah ini. Lu nggak ada kata yang biasa aja, Pe? Apa gitu, makan? Harus susah. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kata yang ketiga, perpustakaan. Oke. Dimulai dari Mas Kris. P, E R. T. Harusnya P, Babe ngomongnya. Perpustakaan. Skornya 2-1 ya, jadi Babe. Satu Enggak sama. dong. Kan yang kedua bener. Yang kedua dua-duanya bener. Oh iya, satu sama ya. Satu sama. Kayak nggak fair ya. Tambah nih terakhir ya, Be ya. Ya. Ini skornya satu sama nih. Tambahan nih guys ya, sebenarnya kita cuma punya 3 tadinya. Aku pikir bisa sapu bersih, Be, tadinya. Kata yang terakhir, penindak lanjutan. Bun panjang amat. Penindak lanjutan. Penindak lanjutan. Oke, dari Mulai Babe. dari Babe. P E, N I, N D, A K. T. Harusnya L. Ya. Harusnya L. Yeay, berikan tepuk tangan dulu dong. Men,
generasi milenial men. Tapi Babe hebat tadi ya, bisa dapat poin 1 dari aku. Jadi di sini Babe, ini ada hukumannya ya. Oke. Apa tuh? Tadi Babe kalah 2 kali ya, saya kalah sekali. Oke. Ya, jadi Babe harus menjalani hukuman 2, saya 1 kali. Nah, ini sekarang kita acak nih Be ya. Babe tekan aja spinnya biar Babe tahu hukumannya apa nanti. Oke. Ini tekan yang tengah. Apa tuh? Apa nih? Your face. Agio face, yang muka lucu ini ya? Oh, muka imut. Nah, oke. Sekarang aku yang spin nih guys ya. Pantun. Ah, Aku pantun ya. Duh, gue mesti mikir nih apa pantunnya. Ya. Sekarang yang terakhir Babe. Sisanya tinggal 1. Oke, karena ini tinggal 1 ya Boys and Girls, aku request aja deh nggak usah pakai geng ini. Ya, joget TikTok. Kita sweet dulu deh, siapa dulu nih Be? Yang mulai, aku dulu atau Babe dulu? Yo sweet. Ini dong. Yang Babe lagi nggak hoki. Oke Boys and Girls ya, kita sebentar lagi akan melihat Apa nih? Agia Face ya? hukuman untuk Babe Ojol ya. Yang pertama itu adalah Agio face, muka imut versi Babe kayak gimana? Babe ngeliat sini Be? Pakai lagu nggak? Nggak usah. Nggak usah. Muka lucunya Babe tuh kayak gimana muka imutnya? Oke. Ya. Gitu nggak? 1, 2, 3. Sekali lagi Be. Sekali lagi Be. Kenapa mesti begitu sih Be mukanya? Kayaknya ada konten yang begitu juga deh kalau nggak salah ya. Yang begini ya. Itu viewernya juga jutaan itu ya Be. Malah cuma gitu doang ya. Iya. Ada yang kesel itu. Gitu doang, view-nya nggak banyak. Iya, gitu doang view banyak. Gue udah bikin apa gimana view-nya kecil. Pasti ada rasa iri gitu Be. Ya tadi Babe sudah melakukan hukumannya dengan muka lucu ya. Ternyata muka lucu itu yang sudah sering di-sharekan juga di sosial medianya beliau. Dan sekarang aku harus bikin pantun buat Babe ya. Aduh, pantun gue paling blow on sebenarnya. Oke, kayak aku dapat ya Be ya. Jalan-jalan ke kota Makau. Babe ganteng kali kau. Yeay, gue akhirnya bisa. Akhirnya gue bisa. Padahal sederhana banget itu pantunnya. Nah, ini yang terakhir nih Be. Wah, dahsyat nih. Jadi, yang terakhir itu adalah Babe harus joget TikTok sekarang kita closing. Oke? Setuju? Oke. Ya, kita langsung ya. Ini dia penampilan dari Babe Ojo, joget TikTok. Yeay, gila keren banget. Mereka tepuk tangan dong buat Babe Ojo. Ya ampun ya, tetap bersemangat ya. Sang istri juga selalu tertawa ya. Oke, kalau gitu Bos yang di rumah. Aduh, nggak kerasa ya udah 1 jam kita ngobrol sama Babe Ojo. Banyak banget kisah-kisah yang bisa dipetik dari kisah hidup dari Babe ini, percintaannya, karirnya, dan semangatnya. Kalau gitu, aku tim yang bertugas sama Babe harus pamit. Ya pokoknya kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf itu ketidaksengajaan. Tapi kalau ada yang baiknya bisa disimpan dan bisa juga dicontohkan di masyarakat gitu ya. Kalau nggak di save ya Be. Kalau gitu, aku Babe dan istri pamit. Sampai ketemu lagi di konten gue yang berikutnya. Dadah. Dadah.